مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah salatu wassalaman daimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puasa mempunyai faidah, mempunyai hikmah dan manfaat bagi orang yang menjalankannya. Di antara daripada hikmah serta manfaat berpuasa bagi orang yang menjalankannya, kata para ulama ada 3 perkara. Yang pertama adalah minal fawaidir ruhiyah. Manfaat dan faidah serta hikmahnya adalah dari sisi rohani, yaitu annahu yu'awwidus sabr. Orang yang berpuasa maka akan menumbuhkan rasa sifat kesabaran yang kuat di dalam hatinya. Yang kedua adalah dapat mengajarkan kepada dirinya dengan cara ia berpuasa sehingga dia dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketiga adalah manfaat dari sisi rohani, maka akan meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, manfaat serta faidah ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah dari sisi minal fawaidis sihhiyah, dari sisi kesehatan. Dan ini sudah banyak melalui lewat penelitian para ahli-ahli medis dan kesehatan, bahwa ternyata memang puasa sangat bermanfaat bagi jasmani kita, terutama adalah bagi organ-organ dalam kita. Di antaranya adalah bersihnya usus kita dari kotoran, kemudian memperbaiki lambung kita dan sebagainya. Akan tetapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa bukan hanya bermanfaat dari sisi rohani dan bukan hanya bermanfaat dari sisi jasmani, akan tetapi hikmah, faidah, atau bahkan justru tujuan diperintahkannya kita berpuasa adalah yaitu minal fawaidil ijtimaiyah, yaitu di antara hikmahnya orang yang berpuasa akan meningkatkan kepedulian dirinya akan sosial, kepedulian dirinya akan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka di antara daripada hikmah serta faidah puasa itu adalah minal fawaidil ijtimaiyah, dilihat dari sisi sosialnya, bahwa puasa annahu yu'awwidul ummah an-nizam wal ittihad. Puasa dapat menjadikan umat menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang teratur dalam hidupnya, disiplin di dalam ibadahnya, disiplin dalam makan dan minumnya, teratur dalam istirahatnya dan sebagainya. Wal ittihad, berpuasa juga membangun umat untuk senantiasa bersatu. Wa hubbal adli wal musawah, berpuasa juga dapat menjadikan umat cinta akan keadilan dan persamaan. Dan yang paling utama adalah berpuasa di antara hikmah dan faidahnya akan meningkatkan rasa cinta dan kasih di dalam hati sesama muslim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kesuksesan seseorang di dalam menjalankan ibadah puasa dilihat dari 3 sisi ini. Maka siapa saja yang mendapatkan sisi rohani, meningkatnya kesabarannya, meningkatnya pengendalian dirinya dari hawa nafsunya, meningkatnya ketakwaannya kepada Allah, kemudian dari sisi jasmani, meningkatnya kesehatannya, dari sisi sosial, meningkatnya kepeduliannya kepada sesama, maka orang tersebut bisa dikatakan sukses di dalam menjalankan ibadah puasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara daripada sisi ijtimaiyah, sosial, kepedulian kepada sesama, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW ajwadun nas fil khair, bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemurah, manusia yang paling banyak melakukan kebaikan-kebaikan di antara manusia. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan. Akan tetapi Rasulullah lebih dermawan lagi, lebih pemurah lagi, lebih banyak lagi menebarkan kebaikan kepada sesama manusia di saat Rasulullah berada di bulan Ramadan. Itulah kenapa Rasulullah memberikan motivasi kepada kita ketika kita di bulan Ramadan harus banyak melakukan sedekah. Di antara sedekah di bulan Ramadan adalah memberikan santapan berbuka untuk orang yang berpuasa. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman
siapa saja yang memberikan santapan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, falahu ajrus shaimi, maka baginya adalah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayyam kuso min ajri shaimi syai', dengan tidak mengurangi sedikit pun ganjaran pahala orang yang berpuasa tersebut. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, bahkan siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan istighfarnya para malaikat, yang ingin didoakan, dimintakan ampunan atas dosa-dosanya oleh para malaikat, maka sering-seringlah ia memberikan santapan berbuka bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fattara sha'iman ala ta'amin aw syarabin min halalin." Siapa saja yang memberikan santapan berbuka untuk orang yang berpuasa, baik jenisnya adalah makanan ataupun minuman dari makanan dan minuman yang halal, maka kata Rasulullah SAW, "Sallat alaihil malaikah fi sa'ati syahri Ramadan." Maka akan memintakan ampunan untuk dosa-dosanya, yaitu para malaikat di bulan Ramadan tersebut. Wa shalla alaihi Jibril lailatul qadar, dan malaikat Jibril akan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah motivasi yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bukan hanya melihat dari sisi rohani saja, dari sisi pribadi diri kita saja, akan tetapi tingkatkan amaliyah yang berkaitan dengan sosial. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sama-sama maklum dan sama-sama tahu bahwa kita sekarang sedang berada dalam kondisi dan situasi pandemik virus corona. Akan tetapi kondisi dan situasi ini jangan sampai menjadikan diri kita justru meninggalkan kebiasaan yang sering kita lakukan sebelum datangnya wabah ini, yaitu bersedekah dengan memberikan santapan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang yang tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan ibadah, termasuk diantaranya memberikan makan, memberikan santapan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa walaupun dalam kondisi yang berat sekalipun, maka insya Allah itu adalah mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق